Kobaran api yang sudah memutung ke sikok rumah non permanen Samo Toko Manisan Punyo Hadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Lawang Kidul, tepatnya samping klinik kecantikan sore hari tadi, di mana kejadian kemutungan tersebut diduga karena konsleting listrik. Beruntung juru kejadian tersebut, pemidam kemutungan gancang datang ke lokasi kejadian, sehingga dengan dibantu warga, api pacak dipidam ke jero waktu sejam. Menurut keterangan salah siko warga ngatoke kalau di jero rumah tersebut sedang dak kate uang, di mana pemilik rumah lagi pergi ke pasar beli ke anaknya sendal. Sejak mana Bu ceritanya api itu? Yo tadi kan kami bingung, ya aku air ngapo, ada asap apa itu kan. Nah, dah tuh kata anak buahku bengkel itu kan, ujinya ayo wang makan sampah ujinya. Nah, tahu-tahu tambah mesak kan api, mesak. Aku nih ini ujaku bukan makan sampah ini kayaknya kebakaran jaku kan. Nah, sudah laju kami jenguk kan ke rumah seberang tuh kan. Beneran ponaan yang punya rumah ini kan. Ya, memang asap di dalam sebelah ngebul kan. Itu gara-gara apa? Ya, mungkin listrik. Konslet ya. Itu posisi kita tinggal ke Bu ya? Tinggal. Iya, kate uang jadi di yang punya rumahnya pergi ke pasar beli ke anaknya sendal. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan pengamanan sama olah TKP. Dari kejadian ini, selain sikok rumah dengan toko korban, sikok mobil korban juga habis dilalap si jago abang. Jadi dugaan sementara api berasal dari konslet listrik. Jadi sementara waktu ini kediaman rumah kosong yang ditinggalkan oleh penghuninya. Ada korban jiwa nggak Bang? Sementara waktu tidak ada korban jiwa. Pun menghanguskan berapa? Jadi sementara untuk kerugian 1 buah rumah dan 1 buah mobil minibus. Tindakan kita sebagai kepala SPK apa Bang? Jadi tindakan kita sebagai SPK jadi menghubungi pemadam kebakaran dan PLN. Sementara koordinasi dengan polsek jajaran sementara punya wilayah itu 2 untuk mengamankan status quo. Dari kejadian tersebut, korban kemutungan tidak bisa menyelamat ke barang bergo lainnya dari jero rumah. Cuma ada baju di badannya bae. Diperkirakan dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Irawan, PAL TV.